Halo Sobat Mangi, kali ini saya berada di Tawangmangu ya, tepatnya di jalan masuk ke arah wisata Bukit Sekipan. Nah ini arahnya ke sana. Kali ini saya akan mereview sebuah villa, namanya Villa Diandra ya. Nah, dari jalan ini sekitar 50 meter nanti akan menemukan papan nama sebelah kanan Villaku Diandra. Nah, depannya itu adalah pintu masuk ke arah villanya. Jadi jalannya kecil, tapi memang itu jalan satu-satunya menuju ke villa. Nah, kenapa saya membuat review ini mulai dari depan jalan? Karena dari beberapa pengalaman saya sendiri menginap di sini dengan teman-teman, itu agak sulit menemukan tempatnya karena sedikit tersembunyi. Padahal ya karena jalannya, akses masuknya ini, jalan ini satu-satunya dan cukup sempit. Dan kalau tanya ke orang-orang sekitar, penduduk lokal, itu mereka bingung kalau kita tanya Villa Diandra itu di mana gitu. Lah mereka taunya itu Villa Putih sebutannya. Kenapa Villa Putih? Ya nanti kita akan tahu sendiri. Jalan masuknya sekitar 200 meter dari depan gang tadi itu ya. Meskipun cukup sempit tapi bisa untuk mobil besar ya. Innova, Fortuner pun bisa, hanya saja kalau berpapasan harus salah satu mengalah, menunggu di jalan yang agak lebar itu. Nah ini mendekati villanya, jalannya mulai menanjak, agak naik ya. Karena itu warga setempat bilang posisi villanya di atas bukit. Padahal sebetulnya ya hanya karena jalan ada tanjakan yang agak naik ini ya. Nah, cuman kita mesti hati-hati di bagian akhir ini ya, di bagian yang ada tandanya itu sedikit terlalu tajam sudutnya itu ya. Nah ini mulai naik, agak lebih naik, namun untuk mobil masih aman. Hanya saja kalau pas musim hujan ya, ketika hujan memang harus sedikit hati-hati, khawatirnya terjadi selip, tapi jalannya ini cukup kasar kok ya. Nah itu villanya sudah terlihat. Nah warnanya dominan putih, karena itu warga setempat menyebutnya sebagai Villa Putih. Tapi nama yang diberikan oleh pemiliknya adalah Villa Diandra ya. Villa Diandra ini ada dua sebetulnya, ini Diandra 1, kemudian ada Diandra 2, tapi posisinya lebih ke dalam lagi di dekatnya wisata Bukit Sekipan. Nah, halaman Villa Diandra ini memang tidak terlalu luas, tapi masih bisa menampung 5 mobil ya, asal diatur penempatannya dari mobil pertama ketika masuk, sehingga mobil berikutnya bisa dapat tempat dan ketika nanti keluar juga enak. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke dalam villanya. Nah ini pintu depannya seperti ini, langsung ruang tamu dengan sofa dan karpet yang cukup luas. Dinding sekelilingnya dominan kaca dengan jendela gorden. Secara penerangan cukup terang. Dan tempat ini menjadi tempat yang pas untuk ngumpul kalau ini keluarga besar atau reuni gitu ya, tempat reuni. Ini mampu menampung banyak orang. Nah sekarang ini bagian sampingnya ada akses pintu. Kita lihat ada apa di sisi sampingnya. Nah seperti ini suasananya, dan di sampingnya ini ada kolam renangnya. Jadi kolam renang ini bisa dimanfaatkan untuk yang nyewa villa.
tidak besar ukurannya ya, lebarnya mungkin sekitar 1,5 meter dan panjang 6 atau 7 meteran aja. Tapi untuk cibang-cibung gitu ya, untuk main air cukup, terutama kalau ada anak-anak pasti suka gitu ya. Dengan ya private pool kan ini, dengan panorama yang terbuka ini. Villa Diandra ini terdiri dari 2 lantai ya. Jadi ini lantai yang pertama, memiliki 3 buah kamar tidur. Untuk kapasitasnya bisa belasan orang sampai ya maksimal 20 orang lah. Itu dengan extra bed ya. Jadi pihak pengelola juga menyediakan extra bed dengan cas sendiri ya. Jadi ada sendiri, itu bisa menampung mungkin ya sampai 25 bisa, walaupun ya agak uyel-uyelan pastinya. Nah, ini bagian dapurnya ya teman-teman. Ini fasilitas yang disediakan pengelola cukup lengkap. Dan ini toilet umum. Jadi ini WC-nya jongkok dan tidak ada fasilitas water heater karena itu toilet umum ya. Dan ini bagian belakangnya seperti ini. Nah, teras ini bisa untuk bakar-bakaran ya, kalau malam hari barbekyuan atau bakar jagung itu bisa. Alatnya sudah tersedia, tinggal kita siapkan bahannya saja. Seperti ini halaman belakangnya. Untuk fasilitas dapurnya ya tadi terbilang lengkap. Jadi untuk alat peralatan masak ya seperti rice cooker, panci, juga wajan, piring, sendok, gelas itu sudah disediakan. Kita sebagai penyewa juga mendapatkan kopi, teh, dan gula. Juga 1 galon air mineral juga disediakan. Dan ini makanan yang dibawa teman-teman dari rumah masing-masing. Ini ada risoles, kemudian ini dari serabi, ada lontong, ada satenya nggak kelihatan saking. Dan ini lumpia Semarang, ini istimewa sekali ini, lumpia Semarang. Ada juga yang bawa bakso ini ya. Wah, mantap sekali ini, dingin-dingin makan bakso ya. Kan itu. Jadi teman-teman ya, kalau nginep di villa itu apalagi rombongan banyak itu menguntungkan sebetulnya ya, karena kita bisa masak sendiri, bawa bakal sendiri, masak sendiri, jadi ada suasana kebersamaannya. Juga secara biaya lebih ngirit dibandingkan kalau kita nginep di hotel, kita harus tiap kali makan di luar, itu pengeluaran pasti lebih banyak ya. Dan ini ada juga fasilitas kulkas 1 pintu ya, ini juga bermanfaat ya, karena ini makanan yang nggak habis atau yang ini bisa diatur gitu ya, yang mau dimakan untuk kapan gitu bisa dimasukkan kulkas dulu sehingga nggak basi. Nah, juga ada TV-nya, ini cukup besar dan sudah smart TV. Kita bisa buka YouTube atau Netflix nonton ya, juga karaokean gitu ya. Ini perangkatnya sudah lengkap, termasuk speakernya gantung dengan suara yang lumayan menggelegar gitu. Nah, sekarang kita lihat kamar tidur pertama di lantai bawah ya. Seperti ini, cukup luas ya. Ini ada meja gantungan untuk ini, juga jendela ini. Nah, seperti ini penampakannya, samping kolam renang ya, yang itu. Nah, ini kamar mandinya. Maaf, waktu itu
kebetulan ada yang di dalam orangnya ini sehingga nggak bisa melihat. Tapi fasilitasnya ada hot water heater ya, juga ini WC duduk dan cukup besar kamar mandinya dan bersih tentunya. Ini kita naik ke lantai 2-nya, kita lihat. Jadi di lantai 2 itu ada 2 kamar tidur ya, dengan ruang keluarga yang cukup besar dan ada TV yang besar juga di sudut. Nah, kita lihat kamar tidur utamanya ini seperti apa. Nah, seperti di kamar tidur lantai 1 ya. Kalau lihat secara ukuran kurang lebihnya. Kemudian hanya bedanya ada televisi kecil. Di sini ada televisi kecil ini ya. Dan samping ini jendela kaca yang kalau dibuka gitu udara pagi hari tentu sejuk sekali ya. Kemudian ini ada bed, extra bed ya yang digunakan. Ini bisa menampung 2 sebetulnya. 2 extra bed masih bisa. Cuman yang untuk nyaman ya paling nggak 1 ya. Sehingga 1 kamar bisa menampung 4 sampai 6 orang. Karena single bednya itu bisa untuk 2 orang ya, bukan untuk 1 orang. Cukup lebar itu. Dan kita dapat extra bed gratis 2. Sisanya baru kita bayar. Nah, ini kelihatan jalan raya itu. Ini jalan raya Tawangmangu ini ya. Yang mengarah kalau ke kanan itu ke arah Sarangan. Nah, sekarang kita lihat kondisi kamar mandinya. Nah, ini ada bathtubnya ya. Jadi bathtub, water heater dan WC jongkok. WC duduk maksudnya. Secara keseluruhan Villa Diandra ini recommended ya untuk acara reuni ataupun pertemuan keluarga besar ya, dengan berbagai kelebihannya. Misalnya dia bisa menampung ya sekitar 20 sampai 25 orang bahkan lebih dengan memaksimalkan extra bed. Nah, untuk kamar kedua di lantai atas ini ukurannya kurang lebih sama, hanya fasilitasnya tanpa televisi dan kamar mandinya tanpa bathtub ya. Tapi ada water heater dan WC duduk. Dan ini ada 2 kursi yang nyaman ini karena bisa diselonjorkan itu ya. Bagian depannya itu bisa diselonjorkan, jadi bisa nyaman untuk duduk-duduk. Nah, kita lihat bagian depan lantai 2-nya ini ada balkon ya, ada balkon dan kursi ayun, bisa untuk spot foto juga tentunya. Nah, saya lanjutkan dengan review Villa Diandra ini ya. Jadi villa ini terdiri 2 lantai dengan 3 kamar tidur, 1 di lantai bawah, 2 di lantai atas. Masing-masing kamar tidur dilengkapi kamar mandi dalam lengkap dengan water heater. Juga ada toilet umum di lantai 4. Kemudian ada fasilitas dapur dan kelengkapan masak yang relatif lengkap, termasuk rice cooker, kulkas 1 pintu, juga meja dan kursi makan tentunya. Juga ada fasilitas 3 buah TV, 1 TV besar di lantai 1 sudah smart TV, kemudian termasuk perangkap karaoke lengkap dengan 2 mic dan speaker gantung yang kencang. Juga free wifi ya. Ada ruang tamu yang luas untuk berkumpul, untuk mengadakan acara bersama. Juga pihak pengelola responsif terhadap masalah yang kita hadapi gitu. Selain itu juga ada kolam renang yang bisa menjadi poin tersendiri. Nah, selain itu lokasi Villa Diandra ini dekat sekali dengan wisata Bukit Sekipan. Mungkin sekitar jarak 200-300 meteran ya. Ya, hanya minusnya mungkin akses masuk jalannya itu pas untuk 1 mobil ya.
Kemudian juga area parkir yang cukup sempit sehingga harus pandai-pandai mengatur posisi mobil jika kita sebagai penyewa menggunakan lebih dari 3 mobil. Tapi secara keseluruhan tetap villa ini worth it dan recommended lah untuk tempat berlibur, acara keluarga besar maupun reunian gitu ya. Nah, sekarang untuk tarifnya ya. Jadi waktu itu saya bulan November awal ya, untuk tarif sewanya weekday itu 2 juta per malam, sedangkan weekend 2,5 juta per malam. Sedangkan jika kita membutuhkan extra bed itu dibanderol 100.000. Itu bisa untuk 2 orang karena extra bednya itu double ya, bukan tipe single yang hanya bisa 1 orang gitu. Nah, demikian review tentang Villa Diandra di Tawangmangu yang lokasinya berada dalam satu kawasan dengan wisata Bukit Sekipan. Semoga bermanfaat bagi yang berminat untuk menyewa. Bisa menghubungi langsung pihak pengelolanya, ada di kolom deskripsi ya di bawah. Silakan Anda simak. Terima kasih, sampai jumpa lagi.